Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita bicara tentang usaha dan tata kelola yang ada selama ini, kemudian dikaitkan dengan apalagi kalau sudah menyangkut masalah tenaga kerja. Sebenarnya saya kurang setuju kalau di fit of comply bahwa kayak undang-undang cipta kerja ini menguntungkan pengusaha. Oh gitu ya. Mungkin kita harus melihat secara objektif juga terkait dengan munculnya yang istilahnya baru juga nih Omnibus Law. Tapi mulai dari proses sampai terjadinya ketok palu ini banyak hal-hal yang menurut saya pribadi itu cukup aneh. Karena prosesnya tuh dari kalau kita ngikutin perkembangan, jangankan orang awam, anggota balek aja belum waktu sidang dia enggak pegang terima, draftnya ya. megang draft. Ini kan cukup aneh. Terus yang diputuskan itu bukan perkara kecil, berapa? Saya sendiri belum sempat tuntas itu nyari informasi tentang setebal itu. Tapi yang terkait dengan usaha, sebenarnya yang dirugikan bukan hanya para buruh. Jadi kan proses ini kalau kita lihat itu lebih kepada, kalau kita boleh bicara, kegagapan pemerintah atau kegalauan boleh dikatakan, atau kepanikan lah akibat kegagalan dalam mengelola manajemen sebuah negara. Kenapa? Kalau kita lihat undang-undang yang lama aja, ini kan acuannya yang lama nih, undang-undang kalau nggak salah nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Yang paling kita rasakan lah dulu waktu saya masih kerja sebelum usaha ya, walaupun saya usahanya juga usaha kecil lah, UMKM gitu. Saya sendiri sebenarnya core-nya itu di engineering design sama construction, yang sering berhubung, bahkan bukan sering, hampir sebagian besar customer kita itu asing, terutama dari grup Jepang, karena saya lama di perusahaan Jepang juga. Nah ini kan undang-undang ini kalau kita mengacu ke 2013 saja waktu saya masih dulu kerja, contohnya tenaga kontrak, itu kan boleh dikontrak 2 tahun, kemudian diperpanjang 1 tahun, selebihnya kalau nggak dijadikan pegawai tetap ya dia di PHK. Nah, tapi dengan yang baru ini kan bisa kontrak seumur hidup pun bisa. Kalau dulu nggak boleh tuh kontrak 6 bulan, 3 bulan. Sekarang kadang-kadang kontrak tuh 3 bulan boleh. Nah, sebenarnya secara perlindungan itu nggak manusiawi juga gitu. Tapi terlepas dari itu semua, kita harus melihat dari statement-statement baik itu yang mewakili pemerintah misalnya ya, dari statementnya Ketua BKPM. Karena ini kan terkait dengan tenaga kerja, terus peluang kerja itu kan dari BKPM kan. Dan koordinasi penanaman modal. Penanaman modal. Intinya apa? Kalau dari statement dia itu, undang-undang ini lagi-lagi beralasan untuk mempermudah investasi masuk, gitu kan? Kalau kita sudah bicara investasi itu pasti dalam pemikiran kita itu pasti asing. Yang banyak tuh begitu. Kemudian alasan lain adalah menciptakan peluang kerja. Nah, 2 alasan ini. Tapi kalau saya pribadi kalau melihat sih sebenarnya undang-undang ini disahkan di malam hari, bahkan di pagi menjelang dini hari ya. Sebenarnya itu kan kalau yang diarah atau yang ditargetkan itu adalah bagaimana modal itu masuk secepat mungkin. Karena memang kita ini sebenarnya sudah terjerembab dalam resesi ekonomi yang cukup besar. Nah, terlepas dari itu, Ketua BKPM itu si Bahlil kalau nggak saya namanya. Bukan Bahlul ya, Bahlil. Nah, itu dia bicara bahwa pertumbuhan tenaga kerja kita itu 2,9 juta. Nah, itu data mereka lah. Tapi bahkan mungkin lebih ya. Per tahun loh ya, angkatan kerja baru. Sedangkan yang lama aja yang sudah existing itu 7 juta. Padahal saya punya data yang sudah di PHK saat ini itu
Kalau versi pemerintah itu 7 juta, tapi data dari swasta itu sampai 10 juta orang. Berarti ya kurang lebih berapa itu? 7 tambah 2,93 juta lah. 10 ditambah 10, 20 juta orang. 20 juta. 20 juta orang, bayangkan sekarang. Otomatis kan dengan kondisi pengangguran yang sedemikian rupa itu, berharap Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa mengakomodasi. Saya pikir sih mimpi aja itu ya. Nggak mungkin gitu loh. Sementara tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang diakui itu katanya 5%. Padahal kalau kita lihat 2 kuartal terakhir ini minus ini. Artinya kan sebenarnya bukan pertumbuhan itu. Kan begitu. Nah, dari sisi usaha juga itu kan kita lihat juga bahwa kalau kita bicara data ya, mereka bicara meningkatkan investasi, adanya aliran dana masuk. Dari 2015 sampai 2020 itu, investasi itu nggak ada masalah. Indonesia itu termasuk bahkan di ASEAN tertinggi, sedikit di bawah Vietnam. Bahkan dia sejajar dengan Thailand, Cina, Brazil, kemudian India hampir sejajar itu. Investasi di era Jokowi ini memang nilainya tinggi, cuman rasio terhadap absorpsi penyerapan tenaga kerja itu rendah banget. Contohnya begini, data tahun 2000 berapa ya, zaman SBY ya, 2000 SBY itu berapa tuh? 2004 2004 ya? sampai 2010 lah. 2014. Ya, Pak. Kalau 2010 itu zaman SBY ya. Nah, 2010 itu investasi yang tertinggi itu 206 triliun. Sedangkan era Jokowi ini 800 T. Tapi rasio daya serapnya kalau kita bandingkan, jadi per 1 T-nya itu kalau era SBY itu sekitar hampir 5.000 sekian orang lah. Nah, era Jokowi itu kurang lebih per 1 T-nya itu cuma 1.500 sampai 1.600. Jadi jauh. Loh, kenapa sampai sedemikian rupa? Kalau ketua panjanya siapa namanya itu? Supratman kalau nggak salah ya. Supratman dia mengatakan bahwa perubahan dari Undang-Undang 2013 ke 2003 ya? nomor 13. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ya. Kepada yang baru ini hanya 5%. Tapi pertanyaannya dari 2003 nomor 13 2003 aja itu banyak banget penyimpangannya, terutama masalah ketenaga kerjaan. Nah, pengalaman saya pribadi juga, sebelum omnibus ini aja kita sudah tergagap-gagap juga itu dengan regulasi yang baru. Pertama dari aturan MEA, kemudian AFTA, kemudian yang terbaru juga. Sampai kalau kita mungkin ngikutin yang terbaru ini, kalau fresh graduate itu engineer misalnya ya, kalau dia tidak tersertifikasi di standarisasi MEA atau AFTA, dia itu nggak bisa kerja untuk bidang engineering, rekayasa engineering. Nah, pertanyaannya, di mana negara pun di dunia ini mestinya dia itu memproteksi sistem tenaga kerjanya. Kalau engineer lokal kita nggak pernah dikasih kesempatan, kapan dia punya experience, pertanyaannya. Iya, betul. Waktu zaman saya dulu, kita dapat project, mereka tidak pernah menanyakan sertifikasi itu. Tapi sekarang kejadian. Dulu ME itu, perizinan tuh 5 tahun sekali, kayak SUJK, dan lain sebagainya. Sekarang itu tiap tahun. Kalau dulu mechanical electrical itu izinnya cuma 1, tapi sekarang dipecah lagi. Mechanical itu dipecah lagi menjadi ada pressure vessel, ada plat, ada pipa dan macam-macam. Electrical dibagi lagi, ada arus kuat, arus lemah. Jadi bagi kita pengusaha itu rigid banget peraturannya. Itu extra cost juga berarti, Pak Dwi? Otomatis, karena setiap tahun itu harus memperbarui izin. Kalau kita tidak punya SUJK, itu kita dipotong PPh itu 4%, di luar PPN loh ya. Ya, betul. Tapi kalau kita ada SUJK, itu hanya 2%. Nah, ini kan luar biasa peraturan-peraturan ini. Sedangkan customer-customer kita yang asing itu sebenarnya dia juga tidak menghendaki begitu. Saya pernah tanya kepada salah satu direktur ya,
perusahaan Jepang, dia tanya waktu itu ada apa namanya yang sering menjadi kita dapat kasus ini juga. Terus kita tanya, kenapa sekarang begini? Saya dia apa jawabnya? Ini yang buat aturan negaramu, dia bilang. Yang buat undang-undang negaramu. Saya cuman ikut saja ya, dia bilang itu. Ya bener juga sih kita. Jadi kan fakta ini kan bukan hanya dari sisi kalau ketenaga kerjaan saja gitu loh. Nah, sejauh pengalaman kita, kalau saya pribadi ya, setiap yang kita hire kita selalu kontrak kok. Konsepnya antarodin ya, kalau kontrak habis kontrak ya sudah. Sebenarnya kan begitu saja, simpel dan tidak pernah ada masalah. Selama hak dan kewajiban kita jalankan sama-sama, tidak masalah. Nah, yang jadi masalah itu kita itu tidak pernah loh belajar konsep bonus demografi itu. Yang dibicarakan di Cipta Kerja ini kan masalah yang sudah tertata aja. Artinya tenaga kerja itu kan ada yang namanya sektor formal dan informal. Ya, betul. Sekarang data BPS ya, Biro Pusat Statistik. Tenaga kerja kita itu kurang lebih 130 juta. 70 jutanya itu informal, bayangin. Bonus lebih demografi dari separuh berarti ya? Lebih dari setengah. Bonus demografi itu kan bisa diterjemahkan adalah apa ya? Perkembangan ekonomi, tingkat perkembangan ekonomi berdasarkan rasio umur produktif itu lebih besar dibandingkan umur non produktif. Nah, kalau kita bicara umur produktif kita sekarang 130 juta, informalnya 70%, formalnya 30%. Data BPJS itu yang aktif 30 juta, data terakhir ya dari BPS. Nah, ini kan menandakan begini loh, pemerintah ini kan harusnya, kenapa sih kita kok babak belur banget, utang tambah besar, berharap investasi, tapi yang terjadi adalah padat modal. Sehingga daya serap tenaga kerja itu kan kecil sekali kalau rasio yang tadi itu ada. Kemudian kok bisa ya? Di samping rasionya kecil, kemudian efisiensinya juga nggak ada. Karena kan banyak sekarang faktanya proyek-proyek mercusuar yang boleh dikatakan visibility study-nya nggak ada. Contohnya bangun bandara, bandaranya sepi, bangun tol di Papua, siapa yang pakai, berapa lama payback periodnya, break even point-nya berapa, internal rate of return-nya, sehingga kalau kita bicara investasi, kalau kita dari sisi pengusaha kan kita hanya tahu ini sebenarnya profitable atau enggak sih gitu loh. Ya. Lokal maupun dalam negeri. Itu. Kemudian dengan sebelum Omnibus Law ini diputuskan, kita ini merasakan juga, saya beberapa kali misalnya terbang ke Kendari, waktu kita lihat di pembangunan Jati Gede, itu engineer sampai tukang batu itu dari Cina. Mereka rata-rata investasi Cina itu EPC. EPC itu engineering, procurement, construction. Itu jadi satu. Kita mau dikasih apa? Sedangkan angkatan kerja kita tuh 57%-nya itu adalah berpendidikan SMP ke bawah loh. SMP ke bawah? Bukan iya. SLTA ya? Bukan. SLTA itu lebih kecil lagi. Kalau tukang bata, tukang pasir, tukang ini, emang kita nggak bisa? Atau katakanlah sopir lah, dump truck, ekskavator, di training seminggu juga dia jalan kok, gitu loh. Kita dulu waktu saya masih kerja di Prima Ditama International Development tuh, kita pernah bangun hotel di Shanghai. Nah, kita masuk Shanghai itu susah banget. Tapi kalau orang luar masuk Indonesia, waduh, itu LBP tuh masukkan Cina itu dari Manado ke Morowali. Coba. Artinya asing itu protektif terhadap ketenaga kerjaan dalam negeri mereka gitu ya? Oh iya, mereka sangat protektif. Sangat protektif. Dulu waktu saya tahun 2011 ya umroh, saya iseng-iseng tuh di dekatnya proyeknya di Ka'bah. Saya masuk, saya tanya, kalau kita mau ngesup di sini, oh nggak bisa, you mesti di bawah Bin Laden, dia bilang gitu. Orang Bangladesh ini, Bin Laden Group lah. Semua itu ngerjain di sekitar Mekah itu Bin Laden Group. Ya. Demikian rigidnya mereka gitu loh. Sementara kalau kita, waduh, tenaga asli kita sendiri aja
dibatasi dengan regulasi. Coba. Ini kan luar biasa sebenarnya. Kita nggak usah bicara yang sektor buruhnya dulu deh. Dari usaha kita terus kalau kita mau melihat bonus demografi kita saat ini, dari 130 juta, 70%, 70 jutanya adalah sektor informal. Informal itu kan bisa disebut UMKM, usaha kecil, mikro, menengah. Kecil, menengah. Ya. Artinya kan kalau kita bicara informal itu kan sebuah unit usaha produksi yang bertujuan memproduksi suatu benda yang bisa diperjualbelikan dan bisa membuka peluang kerja serta mendatangkan profit. Nah itu baru bisnis itu loh. Jadi kalau bisnis produksi, jalan, jualan, rugi, bukan bisnis itu. Harus taking profit gitu loh. Entah itu kecil, nah itu baru gitu, itu bisnis. Nah ini masalahnya, sehingga proyek-proyek mercusuar itu sebenarnya kayak contohnya deh yang kita lihat sering di Cawang ini terbengkalai semua. Kereta cepat. Sementara kita punya jalur Parahyangan. Kenapa enggak kita perbesar aja double track itu dengan mudah? Kalau misalnya proyek-proyek yang sekian puluh T, bahkan sekian ratus T, sekian ribu T mungkin dengan bandara-bandara yang mubazir itu ya, untuk mengakselerasi informal yang 70% ini, artinya sektorial kita berjalan. Nggak usah omnibus law, iya kan? Nggak usah Bahlil tuh, apa namanya? Ya Bahlil itu tadi bicara investasinya ini. Oh berjalan, peluang kerja itu terbuka lebar. Kita usaha juga lebih enak. Lah kalau misalnya peraturan ini rigid banget bagi pengusaha, ya kita punya alternatif lain. Mending kita banting setir ke konsep UMKM. Nggak penting itu istilah, yang penting kita masih taking profit, bisa bertahan gitu loh. Dan ini yang saya lakukan juga kan, diversifikasinya. Karena saat ini yang masih bisa bertahan kan hanya kelihatan itu. Kalau kita bicara energi, itu pemain besar semua. Iya kan? Kita bicara IT, itu pemain besar. Tapi kalau kita bicara food and beverage, masih memungkinkan. Ada pemain besarnya, ada Cargill, ada Nestle, ada macam-macam. Tapi di sektor menengah ke bawah itu masih berjalan. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kalau kita bicara mau mengakomodir angkatan kerja yang tadi, dengan existing sekarang kondisi ini, nggak usah bicara bagaimana menampung angkatan kerja baru, yang lama aja di PHK. Terus, apa yang kita harus lakukan? Minimal pertumbuhan ekonomi itu harus di atas 6%. Harus di atas 6%. Iya, baru kita bisa menciptakan kayak dulu zamannya inilah. Kita pernah sedikit diuntungkan di rasio tenaga itu meningkat, itu zamannya Gus Dur sebenarnya. Ya Gus Dur tuh gitu-gitu itu rasio tenaga peningkatan kerja lumayan juga tuh. Pasca Orde Baru ya. Tapi setelah itu babak belur semua. Nah, kira-kira begitu. Kemudian kenapa sih loss-nya besar banget? Kita lihat deh sekarang. Jokowi itu kan kalau ke daerah, wah ini nggak ada bandara. Oh bangun tuh bandara, tahun depan kita kelarin ya. Nggak ada FS, nggak ada ini. Ntar BUMN ditunjukkan, ini BUMN. Kalian kerjain dah karya-karya itu, entah itu Waskita Karya, Adikarya, semua deh. Sehingga BUMN buah-buah blur tuh, cari utang sana sini. Data terakhir BPS, utang BUMN asetnya 8.000 T, utangnya 14.700 T. Udah nggak make sense itu gitu loh. Kalau kita punya usaha yang perusahaan rugi gitu, bubarin aja buat baru. Nah ini kan nggak menguntungkan sekali gitu loh. Nggak asik banget deh kalau lihat kayak gini nih. Nah itu sebenarnya yang harusnya kita lihat bersama, sehingga jangan terus di fit or complete. Oh ini kan menguntungkan pengusaha atau enggak. Kalau tenaga kerja itu enggak berkembang, orang usaha juga nggak nyaman juga gitu. Karena kan sekarang ini faktanya dengan terjadinya deflasi yang luar biasa ini, menurun agak ke-delay suaranya, Pak Dwi. Otomatis orang usaha juga berat. Nah, bagaimana mungkin kita mau menstimulus atau meningkatkan usaha ini kalau
Iya, kalau apa namanya sudah jelas bisa diterima. Halo, Ya. halo. Ya, silakan lanjutkan. Bisa, Pak Didi. Ya, saya ini ya. Jadi kondisi ini memang tidak bisa diharapkan walaupun ada omnibus law dan sebagainya. Karena kembali lagi, kalau kata Rizal Ramli itu nutup bunga sama ini udah kebablasan, kelabakan dan karuan kita. Nah, pandangan kita kan bukan hanya masalah memperbaiki sistemnya, ya strateginya aja, tapi lebih kepada bagaimana sistem ini memang harus dicari akar masalahnya. Kalau kita bicara konsep ekonomi dari Indonesia merdeka itu sampai sekarang ya sebenarnya dulu krisis juga, cuman enggak kentara. Kalau kalau kita bicara krisis, sekarang udah diumumkan resmi sama Bu Menteri Keuangan kalau kita lagi resesi gitu. kuartal ketiga ini kita udah babak belur, ya baru mereka ini kan dari awal kita udah ngerasain itu sejak era Jokowi itu aja sebenarnya rasio investasi besar tapi manfaatnya nggak bisa kita rasakan banyak karena tadi kita lihat aja kan rasio daya serap tenaga kerja itu jauh banget gitu loh, karena memang itu tadi ada pejabat yang sudah tergila-gila dengan tenaga kerja asing gitu kan, dia masukin pakai paspor visa turis lewat Manado, masuk lewat Morowali, kemudian investasi yang Guangzhou-nya Indonesia itu teknologi-teknologi yang sudah basi, yang sudah tidak produktif dibawa ke sini. Itu investasi rata-rata di sana itu kan mesin-mesin bekas dipasang ke sekitar dengan kapasitas pembuangan limbah yang sudah tidak terukur, bahkan AMDAL mau dihilangkan, bayangkan. Tidak ada untungnya sama sekali, merugikan banget itu terhadap masyarakat sekitar kita. Kemudian faktanya tenaga kerja asing Cina itu yang nggak bisa apa-apa, gajinya luar biasa besar dibandingkan tenaga lokal kita. Kalau kita bicara masalah efisiensi, mau efisiensi dari mana? Ada supir aja bisa digaji sampai 15 juta, sedangkan orang kita sampai 20 juta. Nah, kira-kira sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin bisa berkembang lagi. Terus begini, Pak Didi, kan mungkin sebagai pengusaha kan tentu